Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Papa Bertualang. Kali ini lagi-lagi edisi motovlog ya. Saya melakukan perjalanan ya, jadi sebenarnya saya ada rencana hari ini ya, dadakan aja sih sebenarnya ya. Ingin puputeran alias muter-muter gitulah ya. Dari kota Bogor ya, saya akan menuju ke Celtuh Geopark, kemudian saya mungkin akan melipir sedikit ke arah Ujung Genteng, lalu saya akan kembali ke Bogor lewat jalur selatannya. Saya akan coba lewat Agrabinta, kemudian Sindang Barang, Cianjur Selatan, Puncak, dan kemudian ke Bogor. Nah, untuk perjalanan kali ini ya, ini saya akan mereview update kondisi jalan terkini di week ketiga atau minggu ketiga Oktober 2024. Kondisi jalan ya dari tadi gerbang tol Cigombong menuju ke simpang jalan alternatif Cikidang, teman-teman ya. Nah, jadi nanti hari ini saya akan lewati rute jalan umum ini ya, jalan nasional ini ya. Nah, nanti ada beberapa rute jalur pintas segala macam ya, itu sudah pernah saya buatkan video, jadi saya tidak akan lewat situ lagi ya. Nanti teman-teman bisa cek lah di playlistnya ya. Nah, ini perjalanannya sendiri saya lakukan di hari biasa alias weekdays ya, di hari kerja sebenarnya ini ya. Jadi teman-teman bisa saksikan apakah macet atau tidak. Kalau misalnya teman-teman melakukan perjalanan ini di hari weekend, akhir pekan atau hari libur, waduh, ini biasanya macet daerah sini teman-teman ya. Karena ini hari weekdays, hari biasa. Ini juga kondisinya masih pagi, sekitar jam 7.27 ya, setengah 8 lah kira-kira begitu ya. Bisa dibilang sih sebenarnya harusnya tidak terlalu macet ya. Cuman tadi memang untuk video sebelumnya tuh ya, yang tadi waktu saya lewat jalur alternatif Cijeruk itu keluar Cigombong, itu lumayan padat karena memang sedang jamnya anak sekolah berangkat dan juga orang-orang berangkat kerja ya. Nah, ini kalau sejauh ini sih yang untuk di daerah Cigombong sini cukup lancar ya. Sebentar, kita akan ambil kanan. Saya mau nyalip nih, wah tapi ada truk gede depan. Jadi secara umum memang kalau teman-teman lewat sini ya, jalur ini ya, ini kan adalah jalur satu-satunya nih ya. Ini memang banyak dilintasi oleh truk-truk besar, bis gitu ya. Nah, jadi memang sebenarnya dengan dibangunnya tol Bocimi ya, semoga segera selesai ya untuk tahap-tahap berikutnya Kota Sukabumi, ini bisa mengurangi kepadatan di sini ya. Ini di depan nih, saya skip dulu tadi ya. Ini di depan ini adalah pabrik Pocari Sweat ya. Ya, nah kan pernah tuh ya di tahun berapa itu saya lupa ya, viral ya, mau ke Sukabumi aja bisa 8 jam 12 jam, saking parahnya di daerah sini ya. Ya karena dulu memang cuman ini satu-satunya rute ya, jalur ya, yang bisa dilewati dengan nyaman gitu loh. Nah, semenjak ada tol lumayan nanti kepadatannya bisa dikurangi ya. Nah, ini adalah jalur alternatif ya. Nanti ini sebenarnya akan yang sebelah kiri ini teman-teman ya, ini akan melewati pasar nanti ya. Jadi tidak melewati jalur utama ya. Nanti keluar-keluarnya udah melewati pasar, jadi mengurangi waktu tempuh gara-gara macet di pasar. Nah, cuman karena saya sudah pernah mereview jalur situ, nanti teman-teman cek saja di playlist ya untuk yang jalur alternatif tersebut. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba untuk yang jalur umum saja, jadi nggak apa-apa, saya akan coba terobos seperti apa kondisi pasarnya kalau di hari biasa begini terus masih pagi gitu ya. Terus terang sih ya, saya pribadi nggak mau sebenarnya kalau lewat lewat pasar ini. Saya mending lebih memilih lewat jalur alternatif tadi ya. Sudah berapa kali saya mau itu lewat naik motor ya ataupun naik mobil, saya lebih memilih lewat jalur alternatif tadi teman-teman, ketimbang lewat pasar sini ya. Karena memang waduh kondisinya loh ya. Tapi karena ini masih pagi dan ini juga hari kerja ya, bukan hari libur, seharusnya sih
Asumsi saya tidak terlalu macet, cuma nanti kita buktikan saja ya. Nah, lagi pula memang kenapa saya lewat sini, salah satu tujuannya juga adalah untuk melengkapi ya, melengkapi koleksi video ya yang menjelaskan berbagai rute yang ada gitu teman-teman ya. Oh ya, sekedar info, saya juga pernah melewati jalur ini dulu di 2023 ya, tahun lalu. Itu malam-malam sekitar jam 11-an lewat sini, itu sepi ya, gitu. Waktu itu lagi ngebolang aja ya, naik mobil ke Pelabuhan Ratu, lewat sini jam 11-an malam, sepi memang. Oke, coba kita lihat di depan kondisi pasarnya ya. Seperti apa nih pasar nih? Di sini angkotnya warnanya ungu ya. Kita ambil lurus terus ya ke arah Sukabumi Pelabuhan Ratu. Kalau ke kanan nanti di depan itu ada gang ke Bang Bayang. Kapan-kapan saya coba explore lah ya kalau ada waktu dan kesempatan ke Bang Bayang. Dulu sih pernah, tapi baru setengah jalan saya putar balik ya, karena dulu aduh jalanannya nggak enak banget. Kalau sekarang nggak tahu ya. Nah ini yang ke Bang Bayang ke kanan. Di situ ada situs Batu Kucang. Oke. Ternyata kalau hari biasa dan masih pagi begini ya, nggak terlalu macet sini teman-teman ya. Oke, ternyata bisa disimpulkan teman-teman ya, kalau hari biasa dan masih pagi begini ya, sekitar jam setengah 8, jam 8-an lah gini ya, bisa dibilang sih daerah sini nggak terlalu macet, malah enak lewat sini ya. Nah ini pabrik Aqua ya sebelah kanan ya. Tapi kalau misalnya sedang weekend, Sabtu Minggu atau hari libur nasional coba aja deh lewat sini ya, saya mah kapok. Ini truk sampai miring sekali, mengerikan ya. Nah ini juga yang belok kiri ya, ini juga sama, masih bisa tembus ke jalur pintas tadi ya. Tapi biasanya kalau lewat jalur alternatif ya, keluarnya nanti di depan, nanggung kalau keluar di situ ya. Nah ini kalau mau yang ke Cidahu ya, ini juga pertigaan ini biang macet sekali nih kalau di hari akhir pekan atau hari libur nih ya. Ini juga ada jalur alternatifnya teman-teman, bisa langsung ke Cikidang tuh ya. Saya pernah juga lewat situ berapa kali. Jadi sebenarnya kalau untuk rute alternatif ya, itu ada banyak teman-teman ya. Nah, saya sudah pernah nyoba ya, baik itu yang lewat Kelapa Nunggal, lewat Cidahu, lewat macam-macam itulah ya. Itu kalau kesimpulan saya untuk saat ini sih ya, kalau untuk motor atau roda 2 aman-aman saja, layak dilalui. Tapi kalau untuk mobil itu nanti di beberapa
tempat itu ada yang sempit sekali, bahkan susah ya untuk mobil lewat begitu ya. Makanya memang sebenarnya harapannya ya pemerintah segera menyelesaikan nih proyek tol Bocimi yang langsung nanti tembus sampai ke kota Sukabuminya. Jadi kan bisa mengurai kepadatan yang jalur utama ini, jalur nasional ini. Nah, itu nanti di depan ada pelang hijau tuh sebelah kiri, belok kiri ya. Itu keluar jalan tembusannya teman-teman ya. Jadi jalan alternatif tadi itu keluarnya di sini. Nah, kalau teman-teman yang penasaran ingin melihat seperti apa kondisi jalannya ya, yang ini yang alternatif di Curug ini ya. Silakan nanti teman-teman saksikan videonya di playlist ya. Saya sudah sertakan ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih yang sebelah kiri ini. Nih ya, ini alternatifnya keluar di sini. Jadi kalau pasar tadi sedang macet, kemudian di pertigaan Cidau tadi macet ya, parah banget macetnya. Silakan teman-teman lewat jalur alternatif tersebut ya. Nah, untuk sekitaran sini agak bergelombang ya, dan konturnya turunan begitu. Tuh, lumayan kerasa. Lumayan berdebu ya. Saya coba salip saja truk besar ini. Oke. Pemandangannya kurang kurang asik kalau di belakang truk debu pula. Nah, di depan kita ini adalah gerbang masuk pintu tol Cibadak ya. Jadi sementara ini ya, tol Bociminya tuh baru sampai sini ya, seksi 2 yang keluarnya di Cibadak ya teman-temannya. Ini sangat menghemat waktu nih ya, dibandingkan tidak ada tol sama sekali. Saya sudah membuktikan sendiri nih ya. Jadi kalau saya ke Pelabuhan Ratu, yaitu saya lebih memilih sekarang lewat tol. Ya, lumayan tadi motong berbagai macam kemacetan. Semoga nih ya yang seksi berikutnya yang sampai tembus kota Sukabuminya segera diselesaikan. Oke, bismillah. Kita lanjut lagi. Ini karena hari biasa teman-temannya dan masih pagi ya. Ini kalau weekend, waduh, yang ngantri mau masuk tol ini bisa panjang sekali ya, sampai depan sana tuh, bahkan lewat. Tapi saya suka karena di sini sudah dilebarkan ya, tuh lihat di sebelah kiri ini sudah ditambah nih bahu jalannya ya. Jadi lumayan nih ya, dibandingkan dulu waktu baru awal-awal dibuka tuh yang gerbang tol Cibadak tadi masih belum ada di jalur sebelah kiri. Waduh, parah tuh macetnya ya. Kalau sekarang sih sudah agak lumayan. Nah, cuman sayangnya pelebarnya cuma sampai sini, ini kembali agak sempit lagi. Nah, ini juga bisa alternatif yang kalau mau tembus Cikidang Pelabuhan Ratu lewat Parakan Salak. Tapi saya tidak mau lewat sini ya, sempit teman-teman kalau menggunakan roda 4. Tapi kalau pakai motor sih lagi-lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, aman-aman saja ya. Jadi bisa tuh ke Parakan Salak lewat situ ya. Nanti dari Parakan Salak bisa ke Kelapa Nunggal ya.
lewatin kebun sawit, nanti keluarnya udah di tengah-tengah Cikidang tuh. Oke, di depan kita sebelah kiri adalah pom Pertamina Cibadak. Nah, ini biasanya titik poin ya untuk rest, untuk ngisi bensin sebelum lanjut ke perjalanan berikutnya teman-teman ya. Oke, nah ini kalau sebelah kiri alternatif ya. Ini alternatif. Nanti bisa ke Sukabumi lewat situ ya. Kapan-kapan akan saya buatkan juga video tersebut teman-teman ya. Nah, kita akan saksikan sendiri bersama-sama teman-teman ya. Kalau di hari biasa di sekitar jam 8, apakah kondisi lalu lintas di jalur nasional ini, jalan umum ini lengang ataukah macet ya. Tapi kalau sepengetahuan saya jalur sini memang sudah terkenal macet ya, karena ini jalur satu-satunya pertemuan nih ya. Nah, ini jalur percabangan juga sebenarnya, pertemuan ya, yang dari Kota Bumi, yang dari arah Pelabuhan Ratu itu bertemunya di sini ya. Oke, ini aja saya harus selap-selip nih teman-teman ya. Sebenarnya ini hanya sampai pertigaan di depan ya. Nah, kita lihat kondisi seperti apa ya kalau lewat jalur sini. Nah, tapi kalau saran saya pribadi, misalnya teman-teman ingin menuju ke Ciletuh, Geopark ya, ingin menuju ke Pelabuhan Ratu begitu ya, sebaiknya sih lewat rute alternatif Cikidang tadi saja ya. Secara jarak juga sedikit lebih dekat ya. Kemudian secara waktu tempuh, nah itu yang berbeda jauh tuh. Kalau secara waktu tempuh lewat Cikidang tadi lebih cepat teman-teman dibandingkan lewat sini ya. Cuman memang kelebihannya kalau lewat sini kan karena ini jalur nasional, jalur utama, jalur umum ya. Di sini ramai begitu ya. Karena kalau lewat Cikidang itu sepi ya. Belum terlalu banyak fasilitas penunjang. Misalnya teman-teman mau nyari SPBU, setahu saya SPBU itu baru ada satu, itu pun di pertengahan ya. Nah, kalau lewat sini sih aman, mau cari toko ya, resto, tempat istirahat ya, mau belanja itu mudah ya, gitu. Jadi memang masing-masing ada plus minusnya lah ya teman-teman ya. Itu bisa di teman-teman pertimbangkan sendiri ya, ingin lewat mana. Tapi kalau saran saya pribadi sih, saya lebih suka lewat Cikidang ya. Dan kalau teman-teman menyalakan Google Maps pun itu lebih direkomendasikan lewat Cikidang ya, ketimbang lewat jalur sini ya, karena waktu tempuhnya lebih cepat lewat sana. Ini pasar Cibadak nih ya, ini rame memang. Agak sedikit tricky kalau lewat sini ya. Kiri agak kosong tapi banyak angkot, kanan padat ya. Nah, ini yang saya bilang pertigaan teman-teman ya. Di depan nanti ada pertigaan. Kalau yang ingin ke Pelabuhan Ratu atau ke Geopark Ciletuh, disarankan ambil kanan ya, terutama kalau yang ingin ke Pelabuhan Ratu ya. Nah, kalau teman-teman ingin ke ujung genteng
atau Ciletuh pun Geopark itu sebenarnya bisa juga lewat sini ya. Tapi saya tidak rekomendasikan ya, karena akan banyak melalui area-area yang macet teman-teman ya. Jadi kita ambil kanan ya. Nih, ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ke kota Pelabuhan Ratu, ya lewat sini. Sementara kalau mau ke kota Sukabumi, tadi ambil kiri ya. Insya Allah lah ya, lain waktu saya akan videokan juga, saya buatkan video rutenya yang menuju ke kota Sukabuminya ya. Kali ini saya akan memvideokan yang menuju ke Pelabuhan Ratunya, tapi kita tidak sampai ke Pelabuhan Ratunya ya, hanya sampai nanti di pertigaan yang menuju ke arah Ciletuh ya, karena memang tujuan saya hari ini adalah untuk menuju ke Ciletuh teman-teman ya. Oke, memasuki wilayah sini, biarpun ini masih jalan nasional, markanya kan kuning tuh ya, udah mulai kerasa nih nggak mulusnya gerajugannya, geradagan ya teman-teman ya. Ini kontur jalannya agak bergelombang teman-temannya, tidak rata, hati-hati nih ya. Tuh, kerasa banget ini ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, berapa speednya kalau saya bawa kendaraan motor ya, misalnya sedang lagi riding kayak begini ya, mungkin atau sedang sunmori. Sebenarnya saya tidak pernah matok speed teman-teman ya. Tergantung situasi aja. Kalau memang lagi pengen kenceng ya kenceng, kalau lagi pengen santai ya santai gitu ya. Jadi saya tidak pernah matok speed ya. Tapi memang saya cenderung lebih seneng ngebut ya teman-teman ya, kalau memang kondisi jalannya memungkinkan gitu loh ya. Masa iya ketemu jalan kosong mulus ya nggak ngebut kan, gimana gitu ya. Tapi jangan ditiru teman-teman ya, harus tetap bijaksana ya, jangan asal saja ya, semua harus ada perhitungannya teman-teman ya. Tapi secara teori pun ya, semakin cepat teman-teman memacu kendaraan, maka resiko yang ditanggung pun semakin besar teman-teman ya. Istilah kerennya tuh high speed high risk ya, itu sudah pasti teman-teman ya gitu. Meskipun kembali lagi, kalau yang namanya kecelakaan atau accident itu ya, itu tidak bisa diprediksi ya teman-teman ya. Nah contohnya kayak tadi tuh, tiba-tiba ada mobil ngelawan aja gitu, pelan pula ya, mau nyalip tapi nggak sampai tuh ya, nggak, kurang tenaganya, kurang tekannya ya. Jadi meskipun kecelakaan itu tidak kenal waktu, tidak kenal tanggal, kapanpun ya, bagaimana kondisinya, tapi kita bicara logika umum saja. Kalau teman-teman memacu kendaraan lebih kencang ya, dibandingkan teman-teman memacu kendaraan lebih pelan, itu akan lebih beresiko yang lebih kencang. Kenapa? Logika gampangnya begini, kalau teman-teman memacu kendaraan di atas 100 km per jam, kemudian teman-teman harus ngerem mendadak ya, itu akan lebih sulit ya, lebih beresiko dibandingkan dengan teman-teman misalnya memacu kendaraan hanya 60 km per jam gitu ya. Kerja rem itu akan lebih ringan, lebih pelan. Jadi memang seperti itu. Dan secara manuver pun, kalau kecepatan tinggi itu teman-teman butuh refleks yang sangat sigap gitu ya. Misalnya harus banting setir segala macam ya, banting stang ya, belok-belok itu harus lebih sigap dibandingkan kalau teman-teman pelan santai begitu ya. Nah, tapi memang kalau secara umum tidak ada yang menganjurkan untuk ngebut-ngebutan kalau di jalanan umum. Kalau teman-teman mau ngebut ya ke sirkuit aja gitu loh ya, karena di sirkuit aman ya, nggak ada kendaraan umum gitu ya. Kalaupun terjadi resiko accident ya tabrakannya sesama yang sedang balapan gitu loh. Oke, kita sudah berhasil melalui ini ya, melalui konvoi truk-truk besar ya. Kekurangannya kalau menggunakan Matic menurut saya nih ya teman-teman, sejauh yang sudah saya coba
ya. Yang terakhir ini saya gunakan badak hitam saya ini, si X-Max ini ya. Sensasi speedingnya kurang ya kalau dibandingkan motor sport fairing ya. Sport fairing itu kan manual ya, pakai transmisi gear ya, gear ratio gitu ya. Nah itu kalau teman-teman memang yang hobinya speed ya, hobi ngebut, itu jauh ya. Memang motor kopling nggak ada obat sih kalau teman-teman senang eksplorasi speed ya, dibandingkan dengan Matic. Karena kan kalau Matic ini pakai CVT ya, CVT ini konstan dia ya, naik turunnya begitu ya. Kalau motor kopling kan tinggal main gigi, main rasio, teman-teman bisa dapat efek jengat gitu ya. Nah seperti itulah ya. Jadi kalau yang doyan ngebut sih tetap fairing ya. Nah, cuman kan lagi-lagi, apakah dalam perjalanan itu kita mengutamakan kebut-kebutan gitu kan, nah, atau apa gitu. Ya kalau saya sih karena sudah usia juga ya, sudah kepala 4 sih sekarang ya. Ya saya sekarang lebih suka yang nyaman ya, kayak sekarang nih contohnya saya pakai X-Max, duduknya asik ya, kaki bisa selonjoran begini gitu ya, kemudian tangan nggak pegel, bisa sambil nyantai, tangan kiri bisa dilepas, nggak perlu pegang kopling ya kan. Nah kayak gitu ya, saya lebih pilih ini. Dan untuk jarak jauh pun nggak cepet capek gitu loh ya. Tapi ya kalau nanti misalnya ada rezeki, saya tetap sih pengen meminang ya motor kopling batangan, tapi bukan sport fairing ya. Saya dari dulu kepengen tuh, pengen meminang Z900 ya, naked batangan. Karena kalau dari sisi ergonomi ridingnya, naked itu jauh lebih nyaman dibandingkan sport fairing yang nunduk-nunduk ya. Oke, teduh ya teman-teman lewat sini, dan ternyata sejauh ini ya saya sudah cukup lama. Terakhir saya lewat sini 2023 ya, pakai roda 4 ya. Ini masih banyak lubang-lubang dulu ya. Sekarang nih sepertinya sudah mulus, biarpun memang ya nggak mulus-mulus amat ya. Ada juga sih lubang-lubang di sini, tapi nggak dalam. Jadi asik sih sebenarnya lewat sini ya. Nah ini dia teman-teman, simpang 3. Jadi kalau ke kiri kembali bisa menuju ke kota Sukabumi ya. Kalau kiri ini ya. Nah kita ambil kanan. Kalau ke kiri balik lagi Sukabumi ya. Itu seperti, bisa dibilang seperti jalan lingkarnya gitulah ya. Nah ini kita ke sini. Enak nih di sini jalurnya ya, banyak pohon-pohonannya teduh. Tapi nanti ke depan sudah mulai berkurang nih pohon-pohon. Nah ini kembali ada pom bensin. Wah ada turbo nih, harusnya saya ngisi tapi nanti aja deh, masih cukup banyak. Ini sepertinya lahannya baru di penghijauan kembali ya, mau ditanamin apa lagi nih. Nah ini mulus ya jalurnya dari sini. Marka kuning artinya dia jalur nasional ya. Oke, untuk video perjalanan kali ini audio sudah saya perbaiki teman-teman ya. Jadi kemarin tuh problemnya kenapa suara pecah itu karena mikrofon lavalier yang saya gunakan itu terlalu sensitif ya. Dan memang entah bagaimana settingan dari action camnya sendiri, dari G Osmo Action 3 ini memang gainnya itu sepertinya juga disetting terlalu sensitif ya. Jadi meskipun sudah saya minus 12 kan pun itu suaranya mudah sekali pecah ya.
agak sedikit tricky memang teman-teman ya. Jadi sebelum saya menggunakan Osmo Action ini, sebelumnya saya menggunakan Insta360 One RS yang Twin Edition ya. Itu juga sama, itu harus menggunakan audio adapter ya. Nah, gitu. Kalau nggak menggunakan audio adapter, waduh ya, terlalu sensitif suaranya, mudah sekali pecah ya. Yo. Nah, ini jalurnya kurang baik ya, nggak rata gitu loh ya. Terus agak kasar juga nih aspalnya. Nah, di sini ada pom bensin besar ya, sebelah kanan nih. Saya coba isi dulu dah di sini ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi saya ngisi Pertamax saja deh. Tadi yang turbo lagi nggak ada yang jaga. Lagi pula secara kompresi sebenarnya X-Max ini kecil ya, rendah kompresinya. Hanya 10, berapa? 10,9 kalau nggak salah. Wah, untungnya ngisi bensinnya nggak terlalu lama, jadi tidak ketemu konvoi truk-truk besar tadi ya. Agak repot itu tadi untuk nyalipnya teman-teman. Ini lagi asapnya. Saya akan coba salip truk ini depan ya. Oke teman-teman, sebenarnya secara sisa bensin ya, sisa BBM tadi itu sisa setengah teman-teman ya di tangki saya. Sebenarnya cukup kalau hanya tujuannya ingin menuju ke Ciletuh Geopark gitu ya. Nah, cuman karena di sana bisa dibilang tidak ada Pertamina, paling ada juga itu warung-warung yang jual bensin eceran ya, atau shop Pertamini ya. Nah, jadi saya putuskan saya fullkan saja dulu ya. Jadi saya penuhkan aja ya, saya full tankkan gitu loh. Nah, nanti mungkin baru ngisi lagi ya, mungkin udah deket-deket ujung genteng gitu ya kalau perlu ngisi ya. Karena nanti rencananya setelah dari Geopark Ciletuh, jika waktu memungkinkan maka saya akan teruskan melipir ya ke arah selatan, mendekati area atau wilayah ya ujung genteng ya. Selanjutnya saya akan lewat jalur selatan ya, lewat Tegal Bulet ya, kemudian Agra Binta, diakhiri di Sindang Barang ya. Dari Sindang Barang saya akan naik ke atas ke kota Cianjur, dan dari Cianjur pulang menuju ke Bogor. Begitu teman-teman rencananya ya. Nanti kita lihat ya situasi dan kondisinya apakah memungkinkan. Oke, jadi kalau secara situasi ya di jalur ini ya, jalur nasional ini, jalan umum ini yang menuju ke Pelabuhan Ratu, ini memang banyak truk-truk lewat ya, karena jalan satu-satunya ya. Jadi ada truk, bis, kendaraan umum itu ramai lewat sini teman-teman ya. Nah, tapi nanti kalau kita sudah menuju ke arah Ciletuh itu sudah mulai berkurang ya. Hati-hati daerah rawan longsor. Hati-hati jalan amblas. Nah ya, memang ini dari dulu sering banget amblas nih. Wah, ini tapi udah bagus nih. Kalau dulu parah nih ya. Waduh, mental saya. Kalau untuk yang daerah sini agak sejuk ya, terasa nih. Karena masih banyak pohon-pohonan begini ya teman-teman ya.
Jadi bisa dibilang jalur ini sekarang sudah sangat layak teman-teman ya untuk dilalui ya. Update-nya per Oktober 2024 ya. Mulus jalur sini sekarang ya, sudah asik banget dah, nggak kayak dulu ya. Jadi layak nih untuk dilalui jalur sini ya. Sekarang juga jalannya udah lebar, markanya jelas, aspalnya juga masih mulus, mantap. Good job nih. Ini baru asik, mantap. Iya, ini tikungannya mantap. Pohon jati, kebun jati kayaknya ya. Ini masih kecil. Mantap, jalurnya asoy ya. Ada lubang dikit. Wih, tajam. Tikung lagi. Nanjak. Mulus kawan-kawan. Nah, ini agak geradakan dikit. Mantap jiwa. Asoy, tikungannya Masya Allah mantap. Mantap jiwa. Masya Allah, jalanannya asik ternyata ya. Jadi terlepas dari banyak kendaraan besar lewat sini dan di beberapa titik macet, secara umum kalau untuk kondisi jalurnya sendiri sih sangat-sangat layak dan bagus ya. Oke, videonya sampai sini dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut kembali perjalanannya teman-teman. Tadi ganti baterai dulu, baterainya sudah habis. Masih berkelok-kelok ya. Tikungan tajam ke kiri. Wah, ini 180 nih teman-teman nih. Tuh, udah kayak mau balapan aja. Uts.
Wah, ini mantap nih tikungannya nih. Ini dulu jelek nih daerah sini teman-teman. Sekarang bagus nih ya. Mantap, tikungan tajam. Kayak putar balik aja nih 180 nih. Mulus. Waduh, itu kurang bagus tuh sambungannya tuh. Bikin mental. Asik jalanannya, mantap, primbun. Aduh, kok kasar tadi sambungannya. Oke, wah ini agak-agak bergelombang ya. Nah, kalau sudah di sini sebenarnya kita udah agak dekat ya ke pertigaannya yang menuju ke arah Ciletuh. Sungainya lagi bagus nih. Biasanya kok musim hujan coklat ya. Ini tadi airnya agak jernih, hijau-hijauan. Mulai terasa panas ya kalau di daerah sini karena sudah agak rendah nih ya. Kalau yang di hutan-hutan tadi tikung-tikungan di atas enak tuh, sejuk tuh, teduh juga. Jadi begitu ya kalau lewat jalur sini ya. Yang menantang itu, yang challenging itu ya adalah bagaimana menyalip kendaraan-kendaraan besar seperti ini ya. Kalau pakai motor sih masih relatif bisa dibilang mudah ya, tapi kalau pakai mobil, nah itu harus lebih hati-hati ya. Wah, apa itu acara kok begitu? Pelabuhan Ratu Bogor AC, MGI, bis MGI ini ya, jurusan Pelabuhan Ratu Bogor.
ada lubang-lubang sedikit, itu sudah ditandain sepertinya mau ditambal. Oke teman-teman, perjalanan akan saya akhiri sebentar lagi karena di depan itu sudah kelihatan jembatan tuh ya. Nah itu adalah pertigaannya nanti ya. Jadi kalau yang mau menuju ke Celetuh Geopark, menuju ke arah Jampang Surade, menuju ke arah Ujung Genteng, itu akan belok ke kiri teman-teman ya. Sementara kalau untuk yang menuju ke kota Pelabuhan Ratu sudah tidak jauh lagi, tinggal lurus saja ya. Nah itu nanti menuju ke kota Pelabuhan Ratu gitu ya teman-teman ya. Jadi perjalanan ini saya akhiri sampai di pertigaan ini ya teman-teman ya. Nah ini dia pertigaannya ya, Pelabuhan Ratu lurus, Jampang Surade kita ambil belok kiri. Demikian teman-teman video untuk kali ini ya. Sampai bertemu di video perjalanan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.